Jadi ada tayamum untuk bersuci. Mungkin nggak bersih badan kita, tapi suci. Itu mudahnya Islam. Apa sebab-sebab boleh tayamum tadi? Sakit, safar, haid, berhubungan suami istri. Tapi dalam hadis nanti ada sebab-sebab yang lain yang diperbolehkan tayamum. Di hadis dijelaskan. Nah, ini kita ingat-ingat atau kita yang mau catat boleh. Sebab boleh tayamum karena apa? Sakit, safar, haid. Haid ini masuk dalam kategori nifas nanti. Tapi insya Allah jarang lah ya. Kalau di kita itu orang air aja dibuang-buang, itu saya lihat depan SMK itu. Air dari mana itu kali? Grujuk itu Pak ya. Masya Allah luar biasa di kita ini. Gak mungkin lah air sebanyak itu kita tayamum ya kan. Nah, jadi ini tidak berlaku fikih ini di Kota Agung gitu ya. Dekat sungai, dekat laut itu kan ya. Bisa jadi konsep fikih itu kedisinian juga Bapak Ibu. Nah, tapi kalau memang karena sakit ya boleh. Sakit ketika dia kena air sakitnya tambah parah. Itu bukan hanya sakit demam, luka juga demikian. Ada luka, misalnya ibu-ibu pulang dari perang misalnya kan, dapat luka, itu nggak usah mandi, tayamum saja. Ya, tapi perang beneran bukan perang-perangan. Nah, ini dibahas tentu Islam itu kan universal, tidak terjadi di sini, mungkin terjadi di sana. Boleh di sini, belum tentu di sana. Wajib di sini, mungkin di sana malah haram. Bisa jadi. Bisa jadi, Pak. Ada dulu satu kampung itu makan bangkai Pak. Ditegur sama ulama. Kenapa kalian makan bangkai, ini kan haram. Ini haram buat kamu tapi buat kami tidak. Kenapa? Enggak ada makanan lain. Keluarkan dalil sama hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal hinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famaniturra ghairu bahin wala adin fala isma alaih. Kalau kepepet enggak masalah, kan gitu. Nah, itu fikih Pak. Luas. Berbeda itu biasa. Ya. Termasuk berbeda pilihan tadi biasa. Kita sepakat untuk tidak sepakat, betul? Iya, kita sepakat untuk tidak sepakat. Tayamum. Tayamum itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan ke tanah atau ke debu yang baik. Kalau dalam fikih nanti boleh di tempat-tempat yang diasumsikan di situ menempel debu. Dinding, kaca, batu, kayu, jok pesawat, kursi. Di pesawat itu kan tayamum kan? Tayamum. Gimana tayamum? Itu pantomim namanya. Tayamum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan di sini. Boleh ditepuk, boleh ditiup, tapi itu tekstual dan kontekstual juga. Kalau tepuk dan tiup itu untuk menipiskan debu yang melekat di tangan kita biar nggak kayak dempul nanti jadinya di muka. Ditepukan atau ditiup, ditipiskan. Kalau di sini kayaknya nggak perlu ya. Tapi ada juga memang yang untuk syarat begitu, gitu doang. Ah, itu yang tekstual. Yang teks, ya kan? Ya boleh tekstual, boleh kontekstual. Setelah itu diusapkan ke wajah. Dimulai dari
menempelkan ini supaya apa? Cekungan mata ini tertempel, kemudian semua diusap, semua ke sini. Nah ini. Wajah itu batasnya adalah tempat tumbuhnya rambut. Luas wajah itu tergantung kalau nggak punya rambut. Baik, kita bahas di sini. Saya pernah melihat orang wudhu begini. Saya yakin di sini masih ada. Saya pengen tanya dalilnya mana? Di Al-Quran, di hadis, di fikih. Ayo di fikih. Itu kata ustadz saya dulu. Pasti itu dalilnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kita berbeda pendapat, jangan egois. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Jangan pokoknya aku begitu, jangan. Bahaya. Kalau ulama salah, dapat 1 pahala. Kalau kita salah, dapat 1 dosa. Kalau kita bilang, loh kita kan ikut ulama. Saya carikan dalil dalam surat Al-Baqarah 165. Nanti ulama yang diikuti itu begini di akhirat. Ya Allah, saya dulu ngikut dia. Yang disebut dia tadi nengok. Apa kata kamu? Ngikut saya. Yang nyuruh siapa? Kamu gak mikir? Eyel-eyelan dia sama ulama. Sebelum eyel-eyelan dengan ulama pasti sampean kalah lah. Saya ini kalau salah dapat 1. Kamu gak tahu dalilnya. Itu. Perkataan 4 imam mazhab semua sepakat. Imam Hanafi berkata, tidak halal bagi kalian mengambil pendapatku sementara kalian tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Ayo yang bermazhab Hanafi, mau ngomong apa sama Imam Hanafi nanti? Tidak halal bagi kalian mengikuti pendapatku sementara kalian tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Karena Imam Abu Hanifah sadar beliau manusia biasa, bisa salah, bisa benar, dan ini beliau akui. Imam Syafi'i yang mayoritas di negeri kita Syafi'iyah, apa kata beliau? Apabila pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis sahih itulah mazhabku. Buang pendapatku ke kotak sampah. Ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi agama itu mengikuti Rasul, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Dalam tanda kutip, jangan dimanipulasi nih ya. Tentu kita cerdaslah memahami ini. Ngikut Nabi bukan ngikut Imam Syafi'i. Saya nggak bisa membenturkan memahami ketika saya pernah diskusi orang ini berpendapat Rasulullah itu mazhabnya Syafi'i. Alamak, gimana ini? Aduh, astagfirullahaladzim. Rasulullah mazhabnya Syafi'iyah. Rasulullah mazhabnya Syafi'iyah. Inilah kalau dalilnya pokoknya itu, Pak. Iya. An-Nisa 59. Ayo kembali ke An-Nisa 59. Farudduhu ilallah wa rasul. Kita kembali kepada yang tul-tutul tadi gini-gini ya. Buka surat Al-Maidah ayat 6. Famsahu biru'usikum. Apa arti usaplah? Ru'us itu kepala apa rambut? Kepala. Buka tafsir, buka kamus apapun, mau munjid, mau munawir, ru'usun itu jamak dari roksun. Kalau rambut itu sya'run, jamaknya syu'ur, rambut. Kenapa orang berwudu, bersuci itu disuruh mengusap kepala? Karena Islam faham setiap manusia punya kepala.
Tapi belum tentu semua yang punya kepala punya rambut. Kalau perintahnya mengusap rambut, cari kemana yang nggak punya rambut di kepala ini? Rambut mana yang mau dia gosok? Clear ini udah, nggak usah dibantah lagi. Ini bukan pendapat saya. Saya mengajak para ulama juga begitu, merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 6. Jangan gini-gini lagi, Pak. Saya tahu ada pendapat yang namanya biru usikum itu disebut dengan sebagian kepala. Tapi mereka mentarifkan rambut ini sebagai kepala. Ini ada ulama, tapi saya sampaikan tadi, kalau ulamanya pendapatnya salah, dia dapat 1 pahala. Kalau dia benar dapat 2 pahala. Lah kalau kita kembalikan ke Al-Baqarah 165. Woi, afala ta'qilun kata ulama itu nanti. Wah, beresiko sekali, Pak. Udahlah, lepas pecinya, wudunya, sret sekali saja. Kepala, biru usikum. Kata bi dalam bahasa Arab itu memang ada 15 arti makna. Tapi sudah, jangan diperdebatkan, ngikut-ngikut berdebat. Kita cari yang sahih yang sudah ditarjih. Tarjih itu bukan hanya Muhammadiyah. Kalau kita pernah membaca kitab para ulama, kemudian di situ disebutkan jumhur ulama, itu tarjih. Imam Syafi'i mentarjih. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali mentarjih. Apa itu mentarjih? Mengambil pendapat jumhur ulama. Oke, saya akan bacakan 1 pendapat Imam dari Spanyol, Cordova. Namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Hambali. Ulama Cordova punya kitab fikih namanya Al-Muhalla. Kalau Al-Muhalla ini semua kita ambil sebagai sumber hukum, maka yakinlah bahwa Ibnu Hazm tidak mau. Seperti Imam Malik. Imam Malik dulu Al-Muwatta itu mau dijadikan oleh khalifah, digantung di Ka'bah untuk dijadikan undang-undang, untuk dijadikan hukum internasional Islam pada waktu itu. Tapi Imam Malik gak mau. Gak mau. Karena tahu kualitas. Saya bisa salah, bisa benar. Pendapat, ini pendapat. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, kitabnya tebal banget itu, Pak. Saya aja gak kebeli satupun itu. Cuman PDF-nya aja. Tebal. 30 jilid. Ampun deh, 30 jilid. Gak tahu isinya apa itu. Tapi di situ ada salah satu fikih tata cara nazar. Apa itu nazar? Seorang laki-laki akan menikahi seorang wanita. Dia dibolehkan melihat calon istrinya. Kalau ulama Syafi'iyah yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Selain itu aurat tidak boleh dilihat. Ya. Kemudian ada lagi Imam Abu Hanifah, boleh menyingkap kakinya atau menyingkap lengannya atau membuka jilbabnya. Imam Abu Hanifah boleh. Karena apa? Calon istri, jangan beli kucing dalam karung. Nggak taunya dia nggak punya rambut, nanti repot kan? Ya maaf loh ya. Dalam kaidah fikih ad-daruratu tuhbitul mahdurat. Boleh melakukan kemudorotan untuk mencegah kemudorotan yang lebih besar. Dalam Al-Quran ada kasus Nabi Khidir melubangi perahu. Membahayakan nggak melubangi perahu? Tapi ini harus dilakukan karena ada bahaya yang lebih besar. Kalau perahu ini nggak dilubangi maka akan dirampas oleh penguasa. Itu melakukan al-daruratu tuhbitul mahdurat. Seorang wanita boleh dibuka jilbabnya asal mau dinikahi loh ya. Begitu. Beda dengan Ibnu Hazm. Boleh dibuka semuanya, guys. Boleh. Boleh Imam Ibnu Hazm.
Sekarang saya tanya si pemilik anak nih, boleh nggak kalau ada laki-laki lihat tubuh anak bapak yang mau calon menantu bapak? Nggak cocok sama Ibnu Hazm? Boleh nggak cocok sama Ibnu Hazm? Wah, biasa, tidak cocok dengan ulama itu biasa, tapi harus tahu kaidahnya. Udahlah kalau hal ini saya ikut Syafi'i aja lah, cukup melihat wajah, dan kalau yang lain-lain cukup diceritakan aja lah, cukup. Nah kan itu kan rincinya yang bikin kitab itu jadi tebel tuh begitu ternyata. Diceritakan alasannya, saya pernah debat sama ini, saya bantah ini, debat sama ini, bantah ini, jadi tebel. Cuman membahas nazar, melihat calon wanita yang akan dinikah itu berjilid-jilid. Ya Allah, maka betul orang yang baru belajar ilmu itu biasanya sombong. Baru belajar 2 bulan itu sombong biasanya Pak. Wih antum gak nyunah, katanya dia kan. Dia belajar baru 2 bulan tuh dia bisa mendisposisi kaum muslimin. Pak Saiful ini kurang nyunah kayaknya. Jadi dilihat dari tampilannya gak nyunah, gak ada jenggotnya ya kan. Gak pakai sorban, gak pakai jubah, gak pakai tasbih. Ini bid'ah semua ini. Ya Allah, kitab ulama itu luar biasa banyak sekali. Baju batik ini dikira ini bukan baju muslim. Batik ini. Yang punya Pak Saifuddin ini, nah ini sunnah, ini putih warnanya kan. Kupluknya harus kayak saya Pak. Ya. Pak Yanto itu bid'ah. Itu kembalilah kepada Al-Quran. Wudu, kembali ke wudu. Nah wudu itu sederhana, tapi juga kita harus tahu karena wudu itu ternyata luar biasa Pak, derajat dalam Islam. Saya sampaikan satu ayat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat apa itu? Nah, surat Al-Baqarah ayat Pak ya 122. Masya Allah, semoga Bapak masuk surga, amin. Tapi jangan sekarang. Oh, gitu. Ya itu kalau Allah ingin memberi pahala itu ada saja pada kamu. Baik. Ada tawabin dengan mutatahhirin. Tawabin itu bersih-bersih jiwa, mutatahhirin bersih-bersih badan. Dua-duanya Allah cintai. Kalau memang didahulukan tawabin daripada mutatahhirin, ini merupakan prioritas. Mana yang harus kita prioritaskan? Yakni jiwa kita yang harus kita sucikan. Ya Bu, aman ya? Al-Baqarah 122. Berarti wudu, mandi janabah itu mendatangkan cinta Allah kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, barang siapa dia berwudu dengan sempurna, kamilah, dengan sempurna, kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dipersilahkan dia masuk pintu surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Wah, ini kehormatan dan kemuliaan Pak. Bagaimana mungkin Islam itu tidak membuat sebuah ritual wudu menjadi penting, karena itu adalah tiket yang bisa digunakan untuk masuk surga melalui pintu mana saja. 8 pintu surga silahkan dimasuki oleh orang-orang yang wudunya sempurna, kemudian dia membaca syahadat. Belum sholat, ini belum sholat, baru wudu saja itu sudah dapat tiket surga. Nanti sama Pak Ridwan kan ditanya,
Ya kan? Malaikat Ridwan maksudnya. Pemilik tiket semua pintu itu, wah, barisan paling mulia. Paling mulia. Dan itu diduduki hanya khusus untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Yang lain di jalur yang lain. Ya, umat Rasulullah itu kumpul yang wudu-wudunya sempurna karena Rasul mengenal umatnya melalui bekas wudu mereka. Dan yang ada wudu itu hanya umat Nabi Muhammad. Ya, Islam disempurnakan dengan wudu ini tadi. Dengan wudu. Pak, saya mau masuk surga. Ini tiketnya. Loh, itu udah terserah kamu masuk pintu mana saja. Serius? Iya. Wah, enak sekali. Dan di pintu surga itu sudah dijajarkan bidadari-bidadari yang senyumnya itu manis sekali, nggak kayak senyum istri kita. Senyum yang bersyarat. Saya senyum ada syaratnya kan. Untuk siapa mereka? Jadi belum masuk surga sudah diboleh milih. Bidadari yang dia kehendaki itu bagi orang yang mampu selama hidupnya menahan amarah padahal dia mampu marah. Punya kekuasaan untuk marah, punya kekuatan untuk marah tapi dia tidak ambil, maka diganti oleh Allah dengan menggandeng bidadari masyikta, mana saja yang kamu kehendaki. Wow, Pak Saiful, masuk sudah melalui pintu mana saja, boleh gandeng siapa saja. Ribet bener itu Pak. Saya ngebayangin ada yang tanya itu, ini kan wah ini cocok nggak buat saya, boleh milih dia nggak malaikat? Terserah yang mana. Waduh, ya astaga. Ini berapa ini malaikat Ridwan yang boleh saya bawa? Ya berapa aja. Bener ini, wah Pak kelenger Pak. Tiketnya tahan amarah. La taghdab walakal jannah. Ibu-ibu TK pasti udah hafal itu. Tapi masih marah-marah juga. Coba tafsir hadis la taghdab walakal jannah itu luar biasa. Masuk surga melalui pintu mana saja, ambil bidadari mana saja yang kalian kehendaki. Oh, itu kehormatan yang luar biasa. Itu tamu VVV kuadrat IV. Wah. Very very important. Nah, person. Wah, luar biasa. Jangan marah, jangan marah. Jangan mudah marah maksudnya ya. Marah boleh. Marah itu boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang kita tekan yang tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Ya. Jangan mudah marah, gitu kan? Jangan mudah marah. Jangan sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit. Baik. Kemudian tadi luas wajah yaitu kekat tadi. Luas wajah itu tempat tumbuhnya rambut. Kalau saya memang sudah ditakdirkan agak lebar wajah saya. Jadi terpaksa kita harus usap semua ini tempat tumbuhnya rambut. Kita usap. Setelah itu kita usap punggung telapak tangan saja. Yang terbaik, banyak pendapat ulama, yang terbaik yang begini. Nah, yang punya kayak ginian ini, yang suka pakai ginian, dilepas dulu. Ibu-ibu juga, jam tangan juga iya. Kalau tayamum enggak masalah, kalau wudu jam tangan dilepas. Saya sering melihat orang jam tangannya bagus, wudunya jam tangannya tidak dilepas. Saya tanya kenapa enggak dilepas Pak? Ini anti air, enggak apa-apa. Bukan masalah itunya guys. Nanti yang keikat tali itu enggak basah. Cincin ini nanti yang ke anu ini enggak basah, khawatirnya itu. Termasuk kuku yang panjang-panjang harus dipotong, enggak boleh panjang-panjang. Karena khawatir menghalangi sampainya air ke tangan kita, maka wudhu itu khawatirnya seperti itu. Nah itu dari sekian riwayat cara tayamum yang dari sekian riwayat itu hanya satu yang sampai sini, sampai siku itu riwayat Imam Ibnu Hibban, satu saja.
Berarti boleh, tapi itu bukan jumhur ulama. Yang jumhur ulama adalah mengusap wajah ini selesai, sah. Kenapa punggungnya? Karena ini udah nempel. Ini nggak perlu lagi. Sudah selesai. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah ingin mensucikan kita. Mudah. Nah, itu tayamum, cukup itu saja. Tepukannya satu saja, tidak usah satu muka, kedua. Dorbatan wahidatan, satu tepukan untuk dua gerakan. Wah, minimalis sekali memang. Bukan itu, mudah. Syariat yang benar kadang ketemu mudah, kadang ketemu susah. Hah? Oh gitu ya. Oh, tayamumnya pakai tepuk HW ya. Prok 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 gitu ya. Coba, Islam itu adalah agama yang mudah difahami, mudah diamal. Sepakat Bu? Sepakat Pak? Mudah difahami, mudah diamalkan. Sebelum masuk ke wudu, Islam itu agama yang mudah difahami. Mudah. Kalau yang sulit difahami, yakin itu bukan dari Islam. Yang sulit-sulit itu bukan dari Islam. Pokoknya mudah itu. Dan mudah diamalkan. Coba silakan dicari. Mana agama itu yang sulit diamalkan, yang mana? Saya pengen tahu. Ada nggak? Kata Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, jikalau kalian mengalami kesulitan dalam memahami agama dan kalian mengalami kesulitan dalam mengamalkan agama, datanglah ke saya akan jelaskan caranya. Itu boleh ditulis di status WA. Qala Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu beda dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya kan? Sama-sama Jauzi tapi beda. Kalau kalian kesulitan dalam memahami agama dan kesulitan mengamalkan agama, datanglah ke saya akan jelaskan caranya. Ini jaminan beliau akan kemudahan agama akan difahami dan diamalkan. Ibu-ibu sepakat nggak ada yang sulit diamalkan dalam agama? Nggak ada sama sekali ya? Saya agak curiga ibu-ibunya. Bilang nggak ada, taunya ada nanti kan? Ada? Udah ketemu belum? Syariat Islam yang sulit diamalkan? Nggak ada ibu ya? Hah? Apa Pak? Poligami. Bapak lu yang bilang. Pak Ustadz ini merasa kesulitan poligami. Datang ke Ibnu Jauzi. Akan dikasih tahu caranya. Orangnya memang sudah meninggal. Kitabnya masih ada. Nggak ada ketemu ulama yang bisa kita ketemu kitabnya para ulama. Akan dikasih tahu Pak di situ Pak. Kalau yang lain saya rasa udah nggak kesulitan ya. Ibnu Hazm itu ulama dari Spanyol, Cordova.